Tiap minggu atau 2 minggu sekali itu pasti ada dipijahin mas. Dan sekali mijahin itu sekitaran minimal banget 20 pair, 20 pasang. Untuk satu indukan itu biasanya minim banget 400 sampai 500, maksimal itu 1.200. Untuk range harganya itu yang umur 1,5 bulanan itu kurang lebih sekitaran 25.000 sampai 50.000. Kalau ditanya berapa ekornya, ribuan. Lebih prepare ke hobi sih mas, dan lebih seneng sih sebenarnya. Ya, soalnya nggak terlalu makan tempat itu. Ya, yang kedua perawatannya pun nggak terlalu susah gitu. Kalau jenisnya kita memang ada dari HMDT, HM, CT, frontal itu plakat kurang lebih sekitaran 7-8. Paling jadi unggulan di sini Half moon merah sama oranye, sama frontal black orchid. Pertama itu kalau kita untuk nentuin mana yang potensial buat jadi indukan, kita harus nentuin misal dari frontal yang kita lihat adalah dari macam ray-nya indukan. Ini indukan untuk pilihan jantan. Nah, untuk pilihan jantan kita ngelihat dari bentukan tulangan, warna, sama size minimal itu di 6 bulan ke atas. Kalau betina pun kita sesuaiin gitu, jangan diacak. Kalau memang sejenis warnanya segini, warnanya warna maskot, ya udah kita masukkan di warna maskot. Bukan dibedakan warnanya. Itu nanti kebanyakan anakannya itu warnanya memang beda-beda, tapi kita lebih progres memang disamakan satu warna gitu. Kalau betina itu dilihat di bawah perutnya, itu kantung telurnya udah siap atau penuh apa enggak itu telurnya, buat telurnya. Kalau seandainya itu udah kelihatan, bisa ditunggu untuk proses pemijahan lanjutan gitu. Untuk proses pemijahan, apabila kita udah nentuin mana indukan jantan dan induk betina, jadi sebisa mungkin kita melakukan perkenalan dari cupang jantan ataupun cupang betinanya, itu proses kurang lebih 1-2 hari. Apabila nanti memang sudah ada proses pendekatan dan dia bikin sarang gitu, baru bisalah digabungin jadi satu. Lebih prepare-nya kita untuk menjaga biar nggak terlalu hancur tuh betina gitu, kita dipisahin dulu dengan 2 tempat. Sudah jodoh nanti posisinya, nanti ikan jantan atau ikan betina itu lebih anteng, dalam artian dia enggak rada galak gitu, biasanya gitu. Yang awal-awal dijodohin biasanya lebih galak, lebih prepare seperti ini dia, soalnya dia teritori gitu. Setelah jodoh baru bisa kita digabungin, udah kita siapkan dengan air bening, air baru, itu nanti di atasnya dialesin daun ketapang ataupun dengan polosan atau plastik doang gitu. Nunggu 1-3 hari, itu nanti mereka proses kawin dan telur keluar udah. Setelah telur keluar, betina baru diangkat. Yang jaga adalah jantannya. Dari dulu memang untuk beta, cupang itu memang yang lebih prepare mungkin sama dengan ikan-ikan lain yang kayak seperti arwana, itu memang dia lebih prepare jantan yang jaga, bukan betina gitu. Soalnya indukan betina itu buat ngeluarin telur aja. Terus biasanya telurnya ditaruh di mana mas itu? Kalau ikannya ngambang atau telur itu nanti prosesnya setelah kawin itu dia bisa jatuh, dan tapi si jantan itu mungut ke atas atau ngambil ke atas, ditaruh di tempat busanya ini, buihnya ini. Nanti ditaruh seperti ini, dia nanti naruh di atas. Itu jantan yang mungkin, kalau seandainya pun ada yang jatuh, dia naruh yang ke atas. Selalu itu proses penetasan dari telur itu sekitaran 24 jam sampai 36 jam. Tapi belum bisa berenang. Ikan itu belum bisa berenang, anak itu belum bisa berenang, dia masih di atas ini. Masih nempel di busanya. Iya, dan kadang itu nempel di busa, kadang dia jatuh. Dan bapaknya lagi yang bekerja untuk ngangkatin anaknya, naruh ke busanya lagi. Bapak yang baik. Iya. Oke, terus mulai berenang umur berapa biasanya? Proses dia bisa berenang itu mungkin sekitaran sama sih mas, sekitaran 36 jam sampai 48 jam. Itu baru bisa berenang normal, dan setelah dia masuk di umur 4 hari, baru kita bisa masukin tempat proses
pembesaran yang lebih gede lah. Minimal banget itu sekitaran 60 cm sampai 1 meter. Berarti setelah 4 hari. 4 hari pisah dari bapaknya itu. Bapaknya tetap stay dia, soalnya buat jaga nanti kalau ada pemangsa alami seperti serangga. Serangga itu tetap ada mas yang bisa makan. Terus untuk pemberian makan pertama mas untuk anaknya, kira-kira umur berapa? Di umur 3 hari 4 hari itu kita itu biasa membiasakan untuk memperkenalkan pakan alamnya dia. Itu kita pakai moina atau biasa disebut orang itu kutu air. Tapi untuk size yang lebih kecil. Jadi kutu air itu memang ada sizingnya. Jadi kita pilih yang kutu air yang lebih kecil, yang baru mecah. Ini kan tadi setelah kita proses pemijahan dan berlaku 4 hari, baru kita pindahin ke tempat yang pembesaran. Lebih prepare kita ke tempat yang seperti ini, soalnya biar kita groomingnya lebih cepat gitu, besarnya anakannya. Nah ini anakan yang umur sekitaran 1 bulanan seperti ini size-nya. Dari satu induk ini? Iya. Kalau dari lain induk nggak boleh ya berarti? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Cuman yang jaga tetap 1 induk, 1 bapak. Anakannya berapa macam pun yang jaga tetap 1 bapak, 1 indukan jantan. Takutnya nanti kalau berapa indukan jantan, indukannya yang tarung. Untuk makannya mas apa? Untuk sehari beri berapa kali? Minimal 1 kali sehari. Terus ini yang saya bilang tadi, yang pakai moina, ini adalah media kita buat kultur untuk pakan. Ini namanya kutu air. Jadi ini memang buat progres untuk pakan buraya atau anakan. Untuk 1 indukan itu biasanya sih kita nggak terlalu ngitungin, cuman biasanya kita pas sudah sizing gede itu prepare itu bisa nyampe minim banget 400 sampai 500, maksimal itu 1200. Biasanya kita, kalau orang lain mungkin berbeda. Biasanya, tapi kita sih memang lihat yang pengalaman pribadi seperti itu. Kalau kita di farm ini untuk masalah siap jual kita ngeliat tergantung kebutuhan. Jadi dalam artian kebutuhan pasar ini, ikan ini kebetulan nggak ada gitu. Bukan nggak ada dalam artian, memang ikan ini lagi kosong di pasar. Jadi umur 1,5 bulan pun kita udah berani untuk jual. Itu soalnya permintaan. Gitu. Untuk range harganya itu mungkin sekitaran bahanan, kita nyebutnya sih untuk yang umur 1,5 bulanan itu lebih prepare kita ke bahanan. Itu kurang lebih sekitaran 25.000 sampai 50.000 per ekor, dan itu kita main quantity bukan per ekor. Soalnya kalau jualan bahan kita nggak pernah per ekor. Taruh atau gimana? Biasanya partaian dalam artian minimal 10 ekor. Grosir istilahnya. Ya. Kecuali nanti size-nya udah masuk size junior. Size kayak gini udah masuk proses seleksi lagi buat dimasukin ke botolan. Oke, terus perawatan lain mas, airnya perlu diganti atau gimana? Kalau untuk buraya atau anakan dari cupang itu sebenarnya kita lebih jaga kondisi air. Bukan kita harus intens buat ganti airnya sebenarnya. Kita jaga kondisi air dalam artian kalau seandainya memang kondisi air ini dianggap masih layak dan bersih, ibaratnya ikan itu masih nyaman, 2 minggu pun sampai 3 minggu pun kita oke nggak usah ganti. Tapi kalau kita ngelihat kondisi airnya udah nggak enak, dalam artian ikan itu nempel di media iya dia cirinya kalau udah jelek gitu ya? Iya, air nggak enak itu dia biasa nempel naik. Ciri-cirinya itu biasa kalau udah terjadi itu diganti dan sebisa mungkin ganti air tuh nggak full, jadi disisain sekitaran 20%-an lah dari awal, biar dia nggak terlalu posisinya dia buraya itu atau anakan cupang itu nggak terlalu kaget dengan kondisi air yang baru. Dikasih obat-obatan juga nggak mas, misal untuk anti jamur atau Kita lebih untuk obatan untuk buraya sendiri kita prepare alami sih mas, makanya ini dengan ada medianya daun pisang ataupun ketapang sendiri kita masukin gitu. Biasanya kan buat jaga jataninnya ada buat di air gitu, buat nambahin. Kita lebih ke situ, obat-obatan khusus sih nggak ada gitu, sama sekali.
ini tadi kita lanjut dari proses yang pembesaran. Apabila udah masuk di umur 1,5 bulan, kita seleksi lagi atau sortir lagi untuk size yang lebih gede dan layak untuk jual pasar, ataupun nanti kita buat progres untuk buat main di kontes. Nanti kita botolin seperti ini. Jadi satu induan itu minimal banget kita harus punya botolan 300 sampai 500 botol. Minimal banget. Dan untuk prepare pakannya yang di botolan pun biasanya udah main size yang lebih besar, ataupun kita bisa lebih ke encu atau jentik nyamuk. Mulai umur 1,5 bulan ya, jentik nyamuk biasanya. Terus nama frekuensinya mas berapa? Tetap sih minimal banget itu 1 kali sehari dan maksimal banget 2 kali sehari aja. Nah ini pun udah masuk progres lanjutan untuk seleksi sortiran. Nanti di seleksi sortir sekali lagi baru masukin ke toples ataupun soliter yang lebih besar. Kalau yang sudah seperti ini harga jualnya beda ya mas ya? Jatuhnya sih untuk kita dipasarkan untuk partaian untuk kelas junioran. Untuk junior, kalau bahan tadi biasanya dari... Kalau kisarannya mas, boleh ini? Kurang lebih sih hampir sama sebenarnya, 35 sampai 75 atau 100.000 pun biasanya per ekor, tapi jualan partaian minimal banget 10 ekor. Biasanya kalau udah yang di prepare sortiran untuk di botol gitu. Tapi lebih enak memang customer kita suruh, memang pelanggan itu udah datang deh gitu, sortir sendiri, udah nanti hitungan berapa seperti itu. Kalau jenisnya beda sama aja mas untuk rentang harganya? Kurang lebih sama. Soalnya memang hampir ada banyak jenis di sini. Susah berarti ya mas ya? Ya. Kalau dianggap susah sih enggak juga gitu. Sebenarnya makanya saya bilang kita suka itu atau hobi dari cupang itu ya udah perawatan yang nggak ribet. Dalam artian kita nggak butuh space banyak. Kalau banyak sebanyak apapun ya tetap kita butuh space banyak gitu. Makanya tempat pun per ekor pun bisa botolan gitu, toples, soliter seperti itu. Berarti harus senang dulu. Iya. Kalau ini mas, tanya pasar. Oke. Pasarnya kira-kira? Kalau kita pasar atau pemasaran sendiri kita lebih prepare ke online. Kalau offline itu biasanya itu memang kelangganan. Dan memang kalau untuk customer yang udah langganan biasanya udah langsung datang ke sini gitu, nyortir sendiri, dia pengennya ikan kecil, bahan ataupun size reguler atau size gede gitu, terserah, oke gitu. Dia milih, udah dia cocok, udah langsung gitu, selesai. Kalau online boleh tahu marketplace-nya apa namanya atau gimana? Misal ada yang mau beli dari jauh, caranya gimana? Kalau kita dari proses online itu kita biasa pemasarannya lewat Instagram ataupun Facebook. Ada namanya boleh? Ada. Yang pertama itu Ecobeta Jogja. Itu di Instagram itu Ecobeta Jogja, Frontal Series sama Grijul Series biasanya itu pakai. Ada beberapa. Kalau di Facebook pun hampir sama pakai nama pribadi, biasanya Yudi gitu, Yudi Indron, Ecobeta Jogja ataupun Frontal Series Raditya Utama. Apabila nanti ada yang penjualan, kita proses penjualan, kita kan butuhin packaging. Packaging atau paket yang kita harus kirimkan. Kita tuh pertama kali itu nyiapin kondisi air baru. Kondisi air baru seperti ini. Ini dikasih obat buat satu ikannya itu nyaman, lebih prepare ke apabila nyampe ke customernya nggak ada trouble sama sekali. Kita lebih biasanya jaga di situ. Apabila kita udah milih gitu, udah kita siapin air yang baru, kita kasih obat-obatan, baru kita masukin ikan, kita packing, baru kirim seperti itu. Aman berarti masih nggak mati ya? Masalah mati atau enggaknya kita memang lebih menjaga. Cuman kan kita nggak tahu kondisi ikannya nanti seperti apa. Untuk masalah sehat jelas gitu, yang kita kirimkan sehat gitu ikan. Yang kedua itu seaman mungkin packingan kita memang kita kondisikan untuk kondisi ikan. Nanti takutnya di perjalanan ada yang ikan trouble atau patah seperti apa, itu memang kita harus preparekan di situ, kita jaga di situ dulu gitu. Semisal ada terjadi itu gimana? Kalau seandainya ada kendala ataupun masalah ada ikan sobek di perjalanan, trouble apapun lah itu, patah di perjalanan, kita memang ada garansi pribadi gitu. Entah nanti kita retur ikan dikembalikan ke kita atau kita kembali kirim ulang ikan yang baru ataupun retur untuk uangnya gitu. Sepertinya kita memang biasanya seperti itu.
selama gitu. Setelah paketnya diterima, kita minta video untuk unboxingnya. Takutnya nanti video udah nyampe, tidak di unboxing, masukin ke solitaire gitu, ternyata ikan itu mati setelah beberapa hari kemudian gitu. Soalnya kita mati di saat itu, doa atau delivered on arrive gitu biasanya. Jadi nyampe, udah kita garansi di nyampe buah packingan, ternyata oh ikan hidup nih, oke kita garansi sampai situ. Selebihnya 1-2 hari enggak gitu. Yang penting udah nyampe depan rumah, pelanggan udah megang, bongkar packingan, nyampe, oh ikan aman, ikan hidup, udah clear masalahnya seperti itu. Oke. Kita untuk produksi itu sebenarnya kita proses pemijahan itu setiap minggu atau 2 minggu sekali itu pasti ada dipijahin, Mas. Dan sekali mijahin itu sekitaran minimal banget 20 pair, 20 pasang. Ada satu pasang bisa sampai 1000. Ya minim banget itu 300 sampai 700-an. Itu minim, biasanya yang stabilnya di situ. Oke, terima kasih Mas. Oke.